Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Perkenalkan, saya Utari Nur Aulia dari kelas Psikologi Islam 6A. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengangguran. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikopatologi Sosial. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Sedangkan menurut Murni memberikan penjelasan bahwa istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja atau labor force. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenaga kerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima, tetapi belum mulai bekerja. Faktor-faktor penyebab pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang yang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh pada jurang kemiskinan. Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa negara. Hal ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab pengangguran. 1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. 2. Kurangnya keahlian yang dimiliki. 3. Kurangnya informasi tentang perusahaan yang mencari tenaga kerja. 4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan. 5. Kurang maksimalnya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill serta budaya malas yang dimiliki para pencari kerja. Kedua, yaitu dampak dari pengangguran. 1. Ditinjau dari segi ekonomi, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Ditinjau dari segi sosial, banyaknya pengangguran maka yang terjadi adalah banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Dari segi mental, banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan akan menimbulkan depresi. Dari segi politik, maka banyaknya demonstrasi yang akan terjadi. Dari segi keamanan, banyak pengangguran yang melakukan tindak kriminal demi menghidupi kebutuhan. Banyak pengangguran juga meningkatkan pekerja seks komersial di kalangan muda. 7. Banyak dampak pengangguran timbul. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. 3. Solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. 1. Memperluas kesempatan kerja yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengembangan industri terutama industri padat karya dan melalui berbagai proyek pekerjaan umum. 2. Menurunkan jumlah angkatan kerja. Ketiga, meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Menurut Puput Haryanto, kebijakan yang secara normatif harus dilakukan pemerintah terkait mengatasi pengangguran antara lain: 1. Kebijakan fiskal. 2. Kebijakan moneter. 3. Kebijakan pendapatan. Dan 4. Kebijakan ekonomi internasional. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 7,7%, meningkat 1,84% dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77% dan 3,42%. Terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19, sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.